Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Asancip. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada. Ini sore hari kita mau riding sebentar sama ini motor baru kita. Alhamdulillah udah sampai minggu lalu. Jadi hari ini kita mau bawa dia riding sebentar keliling-keliling. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Vancik. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat aja. Tadi barusan kita keliling-keliling Serpong, nyobain kendaraan baru saya. Alhamdulillah, yang minggu lalu udah datang, dan setelah lama mempertimbangkan beberapa opsi untuk, ya kalau menurut saya apa ya, entry level adventure bike lah ya gitu ya. Akhirnya alhamdulillah saya memutuskan untuk meminang ini Royal Enfield Himalayan. Kalau speknya saya yakin kalian udah pada tahu lah ya, di internet banyak banget bertebaran review dan speknya. Cuma mungkin dalam kesempatan ini saya mau share sedikit tentang kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ngambil motor ini nih, Himalayan ya. Sebetulnya pada saat saya mempertimbangkan untuk mengambil motor adventure entry level ini, pertimbangan pertama adalah tentunya adalah budget ya teman-teman ya, karena budget saya juga nggak banyak-banyak banget. Jadi budget itu menentukan opsi, itu yang pertama. Nah jadi dengan budget yang banget ya. Nah jadi dengan budget yang ada, saya mempertimbangkan 3 motor waktu itu. Tiga-tiganya menurut saya motornya bagus, tapi akhirnya saya memilih ini. Nah 3 motor yang saya pertimbangkan waktu itu adalah, pertama saya mempertimbangkan motor ini, obviously Royal Enfield Himalayan. Yang kedua, kenapa saya mempertimbangkan ini sebagai opsi 1, karena saya pernah nyobain punyanya teman saya, dan waktu saya cobain suspensinya kok kayaknya enak gitu ya. Yang kedua saya cobain GS 310. Yang ketiga saya cobain KTM 390. Nah pada saat saya nyobain tiga-tiganya, nyobain test ride gitu ya, unfortunately GS 310 entah kenapa riding positionnya mungkin ya, karena badan saya atau tinggi saya lebih tepatnya 160, jadi saya jinjit banget di GS, jadi dan terus riding posisinya menurut saya kurang pas buat badan saya, jadi akhirnya GS kita coret. Nah jadi tinggal ini nih, dia sama KTM. Nah jujur sebetulnya pada saat tinggal 2 pilihan itu, saya lebih berat ke KTM. Kenapa? Karena fiturnya canggih banget. Ya kalau ngomongin fitur udah pastilah ya, KTM sama motor ini. Ya kalau motor ini memang secara apa ya, prinsip desainnya mungkin beda ya. KTM it's about apa ya, ready to race, fiturnya canggih banget. Tapi kemudian saya akhirnya memilih Royal Enfield, and I'm happy with my decision. Lebih karena dalam 2 hari terakhir gitu ya, saya mikir kalau saya pengen riding jarak jauh gitu ya, kira-kira motor apa sih yang paling nyaman buat saya. Nah jujur ini motor, saya begitu riding naik pertama kali, ini motor saya langsung pede. Kenapa langsung pede? Karena saya nggak terlalu jinjit gitu. Jadi saya merasa saya bisa mengendalikan motor ini, atau mungkin lebih tepatnya saya punya kontrol lebih banyak untuk motor ini gitu. Sedangkan kalau dengan 2 motor yang lainnya, saya tuh ini mohon maaf ya, saya jinjitnya tuh jinjit balet gitu. Jadi saya muter U-turn aja, muter aja itu saya nggak pede gitu. Nah akhirnya setelah konsultasi dengan beberapa teman juga yang bilang, Van lo kan suka riding jarak jauh, apalagi ridingnya kadang sering sendiri, jadi mungkin pilih motor yang nyaman buat lo, jadi supaya lo nggak kagok. Nah akhirnya setelah 2 hari mikir, akhirnya saya memutuskan ini ya. Dan motor ini kita lihat ya, di sini ada RPM-nya, ada penunjuk kilometernya, dan kalau kita nyalain ada petunjuk ABS-nya juga. Dan yang paling unik ya menurut saya, di sebelah sini ini tuh ada kompas ya, yang bisa nunjukin kita tuh lagi gerak ke arah mana dan mutarannya ada di mana. Menurut saya ini sesuatu yang sangat klasik dari motor ini ya, sesuatu yang nggak ada di motor lain gitu ya. Kalau motor lain udah ngomongnya traction control, slipper clutch gitu, dia yang simpel-simpel aja gitu, kompas gitu. Ini motor mudah-mudahan
awet gitu ya. Kita bisa ajak jalan ya, mungkin nggak keliling Indonesia tapi mungkin berkeliling beberapa pulau gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita mau keliling ke Flores, karena kemarin belum sampai ke Flores, terus ke Sabang. Well, hopefully mudah-mudahan ada yang pengen ikut juga gitu ya. Nah kemarin waktu beli motor ini dapat ini juga nih, dapat penir ya kanan kiri. So ini memudahkan saya banget. Kenapa? Karena nanti kalau touring jadi nggak perlu bawa tas yang gembolan gitu lagi. Jadi kita udah punya proper tempat barang ditaruh di situ. Ini udah ada tempat buat naruh macem-macem kali ini ya. Buat naruh GoPro kali, atau buat nempelin yang lain-lain gitu ya. Kita lihat juga ya, bannya agak gede ya, bannya 21, persis kayak ban CRF gitu. Nah terus, oh ini menarik nih ya, quality certified by Royal Enfield. Nah saya udah riding motor ini sejauh 100 km ya, baru keliling Serpong doang 100 km. Hal yang pertama kali saya rasain adalah motor ini anget gitu ya. Jadi ini jujur pertama kali saya bawa motor yang cc-nya menengah gitu ya, di atas 150. Setelah jalan agak lama gitu ya, saya lihat saya ngerasa kok betisnya anget gitu ya. Ya mungkin itu karena dari cc yang agak besar. Menyenangkan so far gitu ya. Saya masih mencoba adaptasi sama motor ini. Sedikit-sedikit nyobain gravel, ngelihat apakah kita cukup pede untuk masuk gravel dengan bawa motor ini. So itu adalah banyak yang ngebubur itu di sana. Tuh ya. Nah jadi itu adalah 100 km review pertama saya. Belum banyak yang saya bisa bilang karena ini motor juga baru, belum jauh gitu ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat, especially setelah Lebaran, kita bisa ajak motor ini keliling-keliling ke mungkin agak jauh gitu ya, keluar Jakarta. Udah janjian juga sama temen di Instagram mau ke tempat dia di Majalengka ya. Mudah-mudahan bisa kejadian setelah Lebaran. Oke, terima kasih. Sekarang karena udah waktunya dekat waktu mau buka, kita pulang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Bye for now. Dadah.